Wanita ini menangis sejadi-jadinya di depan jasad Safarudin. Sebelum tewas, Safarudin berusaha melerai keributan di depan rumahnya antara istrinya Daeng Memang yang cekcok dengan tetangganya sendiri. Widya, sebagai pihak yang menembok rumah tetangganya menuturkan, mereka sering merusak pot bunga, merekayasa kepemilikan tanah dan juga menghina secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan umat manusia. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang seimbang. Kita semua faham bahwa kita semuanya di dunia ini, di alam ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, tentu fokus kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, tidak hanya dengan Allah saja kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbaik, berakhlak, berhubungan dengan baik. Termasuk kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhubungan dengan indah, dengan baik kepada sesama manusia. Bahkan hubungan kepada sesama manusia juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, dalam banyak hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Di antara orang yang dekat dengan kita, yang setiap hari bertemu dengan kita, adalah tetangga kita. Pagi hari kita membuka jendela kita melihat rumah tetangga kita bertemu dengan tetangga kita. Karena itu kita diminta untuk menghormati tetangga kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Tuan Guru, Malaikat Jibril kan juga seringkali berwasiat kepada Rasulullah, Tuan Guru, ya, tentang berbuat baik kepada tetangga, Tuan Guru. Iya, betul Kang Agib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang tadi Kang Abik sampaikan itu memang benar, bahwa demikianlah Islam meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya Kang Abik, itu sampai beliau terheran-heran, ya, karena demikian seringnya malaikat Jibril berpesan kepada beliau untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ma yazalu Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisu. Berulang-ulang Jibril datang dan menyampaikan kepada saya harus berbuat baik kepada tetangga, harus ihsan kepada mereka. Sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga itu termasuk ahli waris. Dan memang kalau kita lihat hakikat kehidupan ini, para pemirsa, sesungguhnya antara hablum minallah dan hablum minan nas yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Abik, itu keduanya harus berjalan seiring. Dan tidak boleh ada salah satu yang berjalan dengan baik, tapi satunya lagi bermasalah. Karena hablum minallah dan hablum minan nas itu tidak saling mensubstitusi. Jadi tidak bisa kita mengatakan misalnya sebagai seorang mukmin, yang penting saya cari ridho Allah, yang lain-lain saya nggak peduli. Tidak bisa seperti itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meletakkan ridho manusia, meletakkan ridho Allah pada ridho manusia, pada ridho orang tua misalnya. Ridho Allah fi ridho al-walidain, wa sakhatuhu fi sakhatihim.
Jadi ridho Allah pada ridho orang tua dan murkanya Allah juga pada murka orang tua. Artinya apa? Mencari ridho kedua orang tua itu juga merupakan satu kewajiban. Berbuat baik kepada manusia itu satu kewajiban. Hablum minan nas, satu kewajiban. Keduanya hablum minallah dan hablum minan nas ini harus berjalan seiring. Itulah yang tadi guru kita Kang Abik sampaikan sebagai satu keseimbangan. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Ali Imran 112 ya, sebagai pelajaran bagi kita. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi seorang atau bahkan satu bangsa ya, tidak akan lepas dari kehinaan. Selalu ada kesulitan. Urusannya nggak pernah selesai. Kecuali kalau dia menjaga dua hal secara seimbang dan bersama-sama. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas itu kalau dalam tafsiran para ulama menjelaskan ayat itu ai bil aman fil anfus wa fil amwal. Jadi membangun rasa aman, membangun rasa tentram sehingga harta, jiwa dan juga kehormatan kita satu sama lain dapat terjaga. Dan yang paling dekat untuk membangun itu selain tentu keluarga inti kita dan keluarga kita adalah bersama dengan tetangga-tetangga yang merupakan orang-orang yang bertempat tinggal terdekat dengan kita. Sari Misi 2 sekarang lebay. Minyak lebih kenyal dan rasanya lebih gurih, bray. Sari Misi 2 sekarang lebih enak, bray. Oh, Kansler Crispy Bubble Crumbs. Oh, Crispy Bubble Crumbs. Crispy di setiap gigitan. Kansler Crispy Bubble Crumbs. Pertama dengan Bubble The Crumbs. Kansler Crispy Bubble Crumbs. Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Warna dapur ceria. Avitex catnya. Tembok pagar bagus. Avitex catnya. Lebaran Avitex cat. Avitex Gold, juaranya cat tembok. Bosan. Singa pedal. Main yuk bareng Twister Magic, es krim dengan susu rasa raspberry, blueberry, dan cotton candy. Seger, bikin semua bisa magic. Abracadabra. Buka pagarnya. Baru, Peropop Twister Magic. Bulan puasa, bulan penuh bulan tahan ama. Aduh. Rama deh, pasti ibu sakit. Minum Roma, cepat redakan sakit mah dan kembung tanpa drama. Iklan Popmi. Puasa macet, mudik macet. Mikir dulu dong sob. Segerakan buka puasa, pakai Popmi. Mau di mana aja, tetap seru. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Video sejumlah aparatur sipil negara menggotong jenazah ke pemakaman di Desa Kedak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur viral di media sosial. Pasalnya tak ada anggota keluarga maupun tetangga jenazah mengurus pemakaman, sehingga para perangkat desa ini turun tangan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indah sekali yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang tadi. Ada yang sangat menarik sekali bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa kita katakan diletakkan juga pada ridhonya manusia. Selain kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Yang menarik, ada cerita. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersama sahabat Nabi ya, sedang ada satu tempat, kemudian lewat jenazah. Kemudian orang menyebut bahwa jenazah itu adalah orang yang baik. Kemudian Rasul mengatakan wajabat, wajabat, wajabat 3 kali. Kemudian lewat berikutnya, jenazah lewat. Kemudian orang menyebut dia bukan orang yang baik. Kemudian Rasul mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksudnya engkau menyampaikan wajabat-wajabat tadi Rasulullah ketika jenazah tadi itu dikatakan orang yang baik,
engkau mengatakan wajabat. Kemudian ketika dikatakan dia jenazah yang buruk juga wajabat. Maksudnya Rasulullah mengatakan ketika jenazah itu disaksikan oleh orang-orang bahwa jenazah itu adalah orang yang baik, Rasul mengatakan wajib baginya masuk surga. Wajib baginya masuk surga. Wajib baginya masuk surga. Yang berikutnya ketika jenazah itu disaksikan oleh orang-orang bahwa itu adalah jenazah yang buruk, Rasul mengatakan wajib neraka, naudzubillah. Nauzubillah. Artinya apa? Kesaksian orang-orang di sekitar kita tentang kita itu sangat penting. Rasul mengatakan antum syuhada Allah. Kalian semua adalah saksi-saksinya Allah. Jadi begitu indahnya Tuan Guru. Apa itu Islam? Tetangga itu kan berarti bisa ini Tuan Guru ya. Kadang-kadang tetangga itu juga saudara kita Tuan Guru ya. Betul. Bisa jadi tetangga itu adalah kerabat kita. Betul. Berarti ada hak-hak yang berlipat-lipat gitu Tuan Guru. Gimana itu Tuan Guru? Iya, memang Islam ketika melihat sesuatu itu penting ya para pemirsa, selalu mendetilkan supaya kita bisa menjalani tuntunan itu dengan baik. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu itu penting atau tidak dalam hidup ini, lihat bagaimana Islam membahasakannya. Nah, urusan tetangga ini para pemirsa sebagaimana disampaikan guru kita tadi, ini masalah penting. Karena itu Rasulullah SAW itu berpanjang-panjang menjelaskan kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan sampai pun tetangga itu diklasifikasi ya Kang Abek ya, sampai ada 3 macam gitu. Dari sisi sejauh mana hak-haknya pada kita. Ada tetangga yang punya 3 hak. Dia seorang muslim, ada hubungan kekerabatan dan juga tetangga. Maka di situ ada hak tetangga, hak kerabat dan ada hak Islam. Ada juga tetangga yang punya 2 hak kepada kita. Tetangga yang muslim dan juga dia tetangga kita. Jadi dia punya 2 hak sebagai seorang muslim dan juga sebagai tetangga. Ada juga tetangga yang punya 1 hak atas kita. Dia tidak sama agamanya dengan kita. Dia juga tidak ada kekerabatan, orang asing. Sukunya beda, asal usulnya beda. Tapi dia tetangga kita. Maka dia punya hak atas kita. Ada hakul jiwar. Sebagai tetangga, wajib untuk kita hormati. Nah tadi, para pemirsa yang dirahmati Allah, guru kita Kang Abik menyampaikan tentang bagaimana persaksian tetangga kepada yang meninggal, tetangganya itu menentukan di mata Allah. Ya tentu persaksian itu buah dari amal. Jadi apa-apa yang kita tuai kelak itu adalah apa yang kita tanam hari ini. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Untuk yang pertama, berikhtiarlah untuk menjadi tetangga yang baik. Berikhtiarlah menjadi orang yang selalu memuliakan tetangga. Karena kalau kita bicara tentang nikmat yang paling besar dalam hidup itu nikmat iman dan Islam, ternyata 2 nikmat ini juga digantungkan pada bagaimana kita bersikap pada tetangga. Ahsin mujawarata man jawaraka takun muslimah. Kalau kamu ingin jadi muslim yang baik kata Nabi, maka berbuat ihsan pada tetanggamu. Jadi keislaman kita juga dikaitkan dengan bagaimana perilaku pada tetangga. Lalu pada hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah, dia benar-benar komit keimanannya kepada Allah, muliakan tetangganya. Lah kalau kedua hal yang paling istimewa dalam hidup ini dikaitkan dengan bagaimana sikap kita pada tetangga, saya pikir para pemirsa ini lebih dari cukup. Untuk mari kita mulai menengok kanan, menengok kiri tetangga kita, kita tunaikan haknya. Kalau ada yang berlebih, maka kita bagi kepada mereka. Jangan sampai sebagaimana Rasul ingatkan, laisal mu'min billadzi yashba wa jaruhu ja'i'un ila jambi. Ada makanan, kita makan, tidur kenyang, di samping kita ada tetangga yang kelaparan. Apalagi ini Ramadan Tuan Guru ya. Ya, ini betul, momen kan, yang luar biasa untuk semakin memperkokoh hubungan baik dengan tetangga.
buka puasa bersama di Betul. masjid, atau mungkin saling mengunjungi tetangga Iya. untuk buka puasa. Iya. Pasti itu hablum minallahnya. Tidak lupa juga hablum minannasnya. Masya Allah, ini Ramadan penuh barokah.